Gue tabok. Makan kamu. Komplain, enak gak enak dimakan. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Bisa aja saya. Kita geser ke program yang katanya perlu evaluasi total karena penerapannya yang belum presisi. Jadi begini, saudara sebangsa setanah air dan sekotak nasi, kita kembali dikejutkan. Bukan karena harga beras naik, tapi karena kombinasi aroma khas menu MBG dan sirene ambulans. Program makan bergizi gratis atau disingkat MBG kini makin bikin gawat. Dari Nganjuk, Sukoharjo, Nunukan, Pandeglang, Waingapu di NTT, Batang, Cianjur, hingga yang terbaru di Bandung. Yang dikasih makan anak sekolah yang panik satu Indonesia. Ini serius loh ya. Jadi setelah 78 siswa dari 2 sekolah di Cianjur mendadak mual, muntah, dan pusing 7 keliling, giliran Bandung kena apes. Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pak Anhar Hadian, ada 342 siswa SMPN 35 Bandung yang keracunan usai menyantap hidangan dari program MBG. Berdasarkan pernyataan Pak Anhar, insiden keracunan massal ini berawal dari semangat catering MBG yang masak mulai jam 1 dini hari demi anak-anak sekolah bisa makan bareng. Menunya dikirim ke 4 sekolah, total 3.163 porsi. SD kebagian duluan jam 9 pagi, masih fresh, masih aman. SMP kebagian jam 11, udah mulai asem nih kayaknya ya. Nah SMA dapat jam 13.30, udah bau, tapi untungnya insting selamat mereka masih aktif, jadi nggak dimakan. Nah puncaknya, 342 siswa dan 2 guru SMPN 35 Bandung mengalami tour de toilet. Dengan gejala lengkap, muntah, diare, pusing, nyeri perut, bonus antre di toilet. Meski tahu makanannya ada yang aneh, mungkin mereka takut ditabok buzzer jadi tetap dimakan. Gue tabok. Makan kamu. Komplain, enak gak enak dimakan. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Bisa aja saya. Mana tepuk tangannya? Biar semangat. Meski mual-mual, untungnya nggak ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Mungkin karena sudah cukup dirawat oleh rasa trauma dan bau makanan yang tak terlupakan. Pihak Dinkes pun langsung gercep, ambil sampel makanan buat dites di lab. Meskipun hasilnya kayak sinyal wifi di sekolah buffering lama bisa 10-12 hari. SPPG juga bakal dipanggil buat rapat evaluasi. Mungkin sekalian cari tahu, kok bisa makanannya jadi 4 sehat 5 diare? Dalam waktu kurang dari 12 jam. Program makan bergizi gratis ini awalnya digagas biar anak sekolah makin cerdas. Tapi kalau sering-sering mual, otak malah jadi majal. Majal tuh tumpul ya. Wali muridnya pun sebal. Kalau terus begini, program MBG bisa jadi challenge. Makan sambil was-was. Kayak buka chat mantan, minta balikan. Tapi isinya tebak-tebakan. Mau tahu nggak tebak-tebakannya? Kenapa ginjal ada 2? Kalau 1 ganjil. Ada tebak-tebakan lagi nih. Sayur apa yang nggak pernah perang? Apa tuh? Sayur mayor. Mayor udahlah. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Setelah program MBG bikin ratusan siswa bergizi plus muntah, plus diare, plus trauma, Presiden Prabowo geram dan langsung evaluasi di Hambalang. Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan dengan wajah penuh harap dan mungkin sedikit stres bilang, targetnya sekarang 0 accident. Sebuah cita-cita mulia karena kita semua sepakat makan siang itu sebaiknya nggak berujung jadi lomba estafet ke toilet. Rapat evaluasi juga ngebahas seleksi mitra catering yang lebih ketat. Jadi ke depan penyedia makanan MBG harus lolos uji kompetensi. Bisa masak, bisa jaga higienis. Dan minimal tahu bedanya sayur segar sama sayur ambiar. Sayur mayor. Balik lagi ke tebak-tebakan tadi ya. Jangan sampai makanan anak-anak itu freshnya cuma pas difoto buat Instagram, tapi pas dimakan aromanya udah kayak percintaan toksik. Bikin mual, pedih di perut, dan akhirnya nyesel pernah nyoba.
UIA, UIU, EO. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah SMP, SMA, dan buat para orang tua yang anaknya masih PAUD, TK, atau SD, jangan tanya apa yang negara kasih buat perutmu. Tapi tanya dulu, udah expire belum? Gizi itu penting, tapi lebih penting lagi masih sehat setelah makan. Jangan sampai di benak anak-anak, MBG malah jadi mual bareng, gengs. Sekali lagi dong aunya. Ya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya harus sehat ya. Itu penting sehat, biar kita bisa panjang umur. Selamat datang di negeri, tempat di mana aturan berubah. Tidak selamanya demi rakyat, tapi demi yang punya jabatan dan bisa senyum di kamera tiap potong pita. Jadi Undang-Undang BUMN 2025 resmi disahkan dan isi pasalnya, Paduka, coba dengarkan baik-baik informasi yang saya sampaikan ini. Direksi, komisaris, dewas BUMN sekarang bukan penyelenggara negara. Padahal gajinya dari APBN, mobilnya dari negara, jalannya dikawal pakai plup-plup totot. Totot. Tapi pas ditanya, Anda pejabat negara? Tentu tidak. Saya cuma numpang hidup mewah tanpa beban moral. Bisa aja saya. Dan karena statusnya bukan penyelenggara negara, mereka nggak wajib lapor harta alias LHKPN ke KPK. BUMN keren. Kalau kemarin hasrat mencuri harus susah-susah cari celah, sekarang jalannya disediakan langsung lewat undang-undang resmi. Full support, all access. Kayak anak sultan dapat wristband, konser band, bisa foto di backstage. KPK langsung mikir, bisa sih masih nyidik asal nyambung ke penyelenggara negara. Catat tuh harus ada yang nyambungnya. Ini KPK apa member MLM? Maaf Pak, kasus belum bisa diusut. Anda belum ada downline-nya. Gagal deh dapat voucher staycation bonus dirayain ulang tahun sama teman satu circle. Selamat ulang tahun, ini kue tart 48 jutanya. Tapi ya sebagai warga Indonesia cerah, kita harus optimistis, positif, berprasangka baik. Tenang aja, Indonesia itu cerah. Tenang, kan gak semua petinggi BUMN korupsi. Iya kan penonton? Setuju gak? Setuju. Iya gak semua, tapi celahnya udah kayak password wifi di warung. Bebas akses, tinggal nunggu siapa yang connect duluan. Padahal undang-undang ini nabrak beberapa aturan lain kayak undang-undang tipikor dan undang-undang KPK. Tapi kok bisa tetap disahkan? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau kamu gak kuat biar aku aja ya. Dan di negeri ini kalau logika bertabrakan sama kepentingan itu sudah biasa. Dan korbannya juga biasa ya, kita-kita ini lagi. Maki udah ancam bawa ini ke MK dan kita berharap MK bisa diandalkan dan pegang prinsip keadilan, bukan prinsip kekeluargaan. Bukannya dapat kepastian, isinya rame doang kayak di TikTok, tiba-tiba disuruh cek keranjang kuning ya kakak. Pas dicek kirain jual korden, jual putusan. Dan ini bukan soal benci BUMN, ini soal kenapa orang yang ngatur duit rakyat bisa bebas dari pengawasan rakyat. Kalau direksi BUMN bukan penyelenggara negara, mending kita ganti istilahnya BUMN, bukan usaha murni numpang. Negara ini makin hari makin mirip teman benalu. Lo dimanfaatin, lo disuruh patuh, tapi giliran lo yang butuh dia malah jawab, siapa Anda? Kamu nanya. Kalau kamu gak kuat biar aku aja ya. Iya. Dan ingat, di republik ini kadang bukan maling yang mikir gimana cara merampok uang negara, tapi seringnya negara yang mikir gimana caranya maling bisa tambah kaya.